Siang. Iya. Ini adalah presentasi yang terakhir di hari ini ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kalian semua. Yeay. Kayaknya ini ditunggu-tunggu ya presentasinya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja panggilkan Kinan Aurelius Christian dengan judul Dampak Penggunaan Gawai Terhadap Minat Membaca pada Siswa Remaja SMA CBCS. Kita sambut Kinan. Oke, langsung minum dulu ya Kinan ya. Siapa sih? Ya, Kinan, kamu sudah siap? Belum sih. Ya, nggak akan pernah siap sih ya kalau saya tanya siap atau belum ya. Baik, Kinan saya akan berikan kamu waktu 15 menit untuk mempresentasikan karya ilmiah kamu. Udah siap ya? Belum. Oke, silakan Kinan. Selamat pagi, panelis yang terhormat, Bapak Kem, Ibu Daisy, Bu Sondang selaku sebagai moderator, juga orang tua dan teman-teman yang saya kasihi. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak dan Ibu Guru luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya, Kinan Aurelius Christian dari kelas 11A akan menyampaikan penelitian atau karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Penggunaan Gawai Terhadap Minat Membaca pada Siswa Remaja SMA CBCS. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, Miss Viola, yang sudah membimbing saya selama persiapan karya ilmiah saya. Apa itu masa remaja? Masa remaja merupakan periode di mana remaja perlu mengeksplorasi dan memperluas wawasan untuk kepentingan pembentukan identitas diri dan persiapan karir. Salah satu cara untuk membuat seorang remaja berwawasan luas adalah dengan memiliki minat membaca. Menurut data UNESCO, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 mengenai minat membaca. Berdasarkan data yang mereka keluarkan, hanya 0,001%, yang berarti bahwa hanya 1 dari 100 orang memiliki minat membaca. Berdasarkan data asesmen kebutuhan yang telah dilakukan oleh konselor Sekolah SMA Cahaya Bangsa pada Agustus 2023, kurangnya minat membaca pada siswa SMA CBCS menduduki peringkat keempat dari masalah-masalah yang ada. Berdasarkan data yang didapatkan oleh konselor CBCS, 32,5% siswa SMA CBCS tidak tertarik membaca buku-buku yang berkaitan dengan sekolah. Selain itu, 17,2% siswa SMA mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk membaca buku jenis apapun. Ada banyak faktor yang mengakibatkan berkurangnya minat membaca di Indonesia, dan salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah penggunaan gawai. Anak remaja menggunakan gawai sebagai alat untuk berkomunikasi, bermain game, dan menonton sesuatu video. Dan walaupun di dalam gawai ada sebuah aplikasi untuk membaca dan mendapatkan sesuatu informasi dalam sebuah website. Saya memilih topik ini untuk memotivasikan anak-anak remaja untuk tidak hanya menggunakan gawai untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi untuk meningkatkan minat membaca di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan, minat membaca adalah salah satu cara yang membuat seorang remaja cerdas dengan meningkatkan kosakata mereka dan rajin. Terdapat 3 rumusan masalah yang di dalam karya ilmiah ini. Pertama, bagaimana penggunaan gawai siswa remaja SMA CBCS. Kedua, bagaimana minat membaca remaja SMA CBCS. Dan ketiga, bagaimana dampak penggunaan gawai terhadap minat membaca remaja SMA CBCS. P5 atau proyek penguatan profil Pancasila yang mendefinisikan topik saya adalah gaya hidup berkelanjutan, karena pentingnya memahami bagaimana penggunaan gawai mempengaruhi minat membaca sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pola perilaku yang lebih berkelanjutan dan seimbang di kalangan siswa remaja SMA CBCS. Dengan hal ini, saya meneliti lebih jauh mengenai dampak penggunaan gawai terhadap minat membaca pada siswa remaja SMA CBCS. Dalam karya ilmiah ini, saya akan mendefinisikan 2 variabel yang akan saya bahas. Pertama, gawai. Kedua, minat membaca. Apa itu gawai? Menurut KBBI, gawai atau gadget adalah peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis.
Pendapat lain ditemukan oleh Widiawati, Sugiman, dan Edi yang mengatakan bahwa gawai merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, sosial, jaring sosial, hobi, atau bahkan hiburan. Apa itu minat membaca? Minat membaca adalah kecenderungan jiwa seseorang secara mendalam yang ditandai dengan perasaan senang serta berkeinginan kuat untuk membaca tanpa adanya paksa. Apa itu? Apa saja indikator minat membaca? Menurut Burs dan Lo dari dalam Prasetyono tentang indikator-indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya minat membaca seseorang ada sebagai berikut. Pertama, kebutuhan terhadap bacaan. Kedua, tindakan untuk mencari bacaan. Ketiga, rasa senang terhadap bacaan. Keempat, ketertarikan terhadap bacaan. Kelima, keinginan untuk selalu membaca. Dan keenam, tindak lanjut. Dan menurut Barka dalam Ahnur Hartanti, indikator siswa yang memiliki minat baca tinggi adalah rajin mengunjungi perpustakaan sekolah, rajin mencari berbagai koleksi pustaka, kemanapun pergi selalu membawa bahan bacaan, rajin meminjam buku-buku perpustakaan, selalu mencari koleksi pustaka meskipun tidak ada tugas dari guru, waktu luangnya selalu digunakan untuk membaca buku ilmu pengetahuan yang berguna dan selalu mencari informasi-informasi yang berguna dari browsing maupun searching internet. Anak yang membaca dengan minat akan lebih memahami yang sedang dibaca, karena anak yang akan membaca dengan sepenuh hati. Agar siswa dapat mengetahui makna bacaan dibutuhkan minat yang baik dalam membaca. Saya memiliki hipotesis bahwa penggunaan gawai mempunyai dampak negatif terhadap minat membaca siswa remaja SMA CBCS. Saya menggunakan dua metode untuk penelitian ini. Pertama, saya menggunakan metode angket sebagai data primer saya. Kedua, saya menggunakan metode analisis isi sebagai data sekunder saya. Pengisi angket sebanyak 57,1% adalah laki-laki dan 42,9% adalah perempuan. Berdasarkan data primer yang diperoleh, ditemukan bahwa mayoritas siswa-siswi CBCS mempunyai minat membaca yang rendah sebanyak 45%. Dan sisanya mempunyai minat membaca yang sedang sebanyak 42,5% dan tinggi sebanyak 12,5%. Meskipun demikian, responden melihat manfaat dari membaca dengan mayoritas siswa-siswi CBCS sebanyak 87,5% atau 35 orang mengatakan bahwa manfaat dari membaca adalah untuk menambahkan kosakata. Diikuti oleh manfaat lainnya seperti sebanyak 82,5% atau 33 orang memilih menambah wawasan, 40% atau 16 orang memilih mempersiapkan pengetahuan untuk materi sekolah, dan 4 orang memberi opini lain seperti mengisi waktu luang dan sebagai hiburan. Penggunaan gawai di antara siswa-siswi SMA CBCS didapati juga menjadi tren dengan mayoritas siswa-siswi CBCS sebanyak 60% menggunakan gawai selama 4-6 jam sehari. Tidak ada ditemukan korelasi antara penggunaan gawai dan minat membaca, di mana mayoritas responden dari semua tingkatan minat membaca menggunakan gawai selama 4-6 jam sehari. Walaupun dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa dari 40 responden terdapat sebanyak 35% sering dan 12,5% sangat sering menggunakan gawai untuk membaca. 22,5% kadang-kadang menggunakan gawai untuk membaca, 25% jarang menggunakan gawai untuk membaca, dan 5% tidak pernah menggunakan gawai untuk membaca. Mayoritas siswa-siswi CBCS sebanyak 60% merasa bahwa gawai membantu minat membaca mereka. Meskipun demikian, ada beberapa siswi CBCS sebanyak 40% merasa bahwa gawai tidak membantu minat membaca mereka karena distraksi dari aplikasi lain seperti media sosial. Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan minat membaca termasuk konten membaca yang tidak menarik, adanya tugas dari sekolah yang membatasi waktu untuk membaca hal lainnya, perasaan bosan ketika membaca, rasa malas di dalam diri,
serta preferensi untuk aktivitas lain seperti bermain game dan bermain sama teman. Sebagian besar responden sebanyak 32% percaya bahwa ada solusi untuk meningkatkan minat membaca melalui penggunaan gawai seperti mengurangi waktu layar, menggunakan e-book, dan mengakses cerita menarik melalui audiobook atau novel grafis. Dan seperti yang dikatakan di data sekunder bahwa pembelajaran dilakukan melalui berbagai platform aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan lain-lain. Dengan data yang sudah diperoleh, ditemukan bahwa ada data primer sesuai dengan data sekunder karena walaupun gawai bisa digunakan untuk berminat membaca, tetapi ada faktor lain yang membuat gawai tidak digunakan untuk berminat membaca. Berdasarkan hasil penelitian, dampak penggunaan gawai terhadap minat membaca pada siswa remaja SMA CBCS dapat disimpulkan bahwa meskipun gawai dapat menjadi alat yang sering dipakai oleh siswa remaja SMA CBCS, terlihat bahwa durasi penggunaan gawai tidak terlalu mempengaruhi minat membaca siswa-siswi CBCS. Hal ini terlihat dari beragamnya minat membaca, yaitu minat membaca yang rendah, sedang, maupun tinggi. Meskipun durasi penggunaan mereka relatif sama. Selain itu, didapati bahwa penggunaan gawai mempunyai dampak yang positif dan negatif. Dampak yang negatif yang terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan adalah bahwa aplikasi seperti media sosial, YouTube, dan lain-lain menarik perhatian orang-orang, maka mengurangi minat membaca siswa remaja SMA CBCS. Dampak positif yang terlihat dari penelitian ini yang sudah dilakukan adalah gawai akan meningkatkan minat membaca mereka karena ada e-book dan aplikasi lain untuk membaca. Maka tidak harus menggunakan buku fisik. Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori-teori yang sudah diperoleh oleh saya. Maka setelah penelitian ini, terlihat hipotesis tidak sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan. Karena dampak yang diberi dengan menggunakan gawai untuk minat membaca pada siswa remaja SMA CBCS bisa positif dan negatif. Maka, gawai dapat mengurangi minat membaca siswa remaja SMA CBCS. Namun, bukan merupakan faktor utama yang berpengaruh besar. Dari hasil penelitian yang dilakukan saya mengenai dampak penggunaan gawai terhadap minat membaca pada siswa remaja SMA CBCS. Berikut ada beberapa saran yang saya berikan kepada anak remaja dan peneliti selanjutnya. Saran untuk anak remaja adalah untuk menggunakan setting yang sudah ada di dalam gawainya, yaitu screen time, di mana bisa limit beberapa lama mereka bisa menggunakan aplikasi untuk media sosial. Dan setelah sudah menghabiskan waktunya untuk media sosial, mereka bisa menggunakannya untuk membaca sesuatu dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersediakan untuk membaca. Saya menyarankan untuk peneliti selanjutnya adalah untuk menggunakan metode wawancara ataupun observasi untuk mendapatkan data yang bisa lebih dipercaya, karena bisa mendapatkan informasi yang lebih tepat dan terpercaya. Jika menggunakan metode angket, melakukan peneliti selanjutnya bisa melakukan pertanyaan terbuka dan menghindari memberi kategori jam karena dapat menghasilkan data yang kurang presisi atau tepat. Peneliti selanjutnya bisa meneliti mengenai dampak mental anak remaja terhadap minat membaca mereka. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai dampak penggunaan gawai terhadap minat membaca pada siswa remaja SMA CBCS. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu panelis mendengarkan presentasi ini. Tuhan memberkati. Ya, kita berikan aplaus untuk Kinan yang sudah menyelesaikan presentasi karya ilmiahnya. Sebelumnya saya apresiasi dulu ya Kinan. Saya juga mendengar nih kabar dari guru-guru dari grammar, Sol kalau kamu mendatangi guru-guru untuk latihan, minta soal-soal, pertanyaan. Itu menunjukkan kamu luar biasa ya, semangat sekali mau memberikan yang terbaik untuk presentasi karya ilmiah kamu ini ya. Baik, berarti kalau begitu sebentar lagi akan diskusi, saya yakin kamu pasti bisa melakukan diskusinya dengan baik. Ada dua orang panelis yang luar biasa hari ini. Ada dua orang panelis yang luar biasa hari ini yaitu Mr. Kim dan Miss Desi. Siapa yang mau duluan?
Oke, Miss Desi dulu. Masing-masing panelis akan berdiskusi dengan Kinan selama 10 menit ya. Baik, Miss Desi silahkan. Oke, halo Kinan. Halo. Oke, bagus tadi presentasinya. Aku mungkin saya mau tanya satu dulu kali ya, satu pertanyaan dulu ya. Tadi Kinan menyebutkan satu hal yang penting saat memaparkan latar belakang ya. Tadi Kinan tertarik memilih topik ini karena ingin memotivasi anak-anak remaja untuk tidak hanya menggunakan gawai buat hal-hal yang tidak penting gitu ya, tapi untuk meningkatkan minat baca gitu. Nah, tapi seperti tadi yang udah Kinan paparkan juga, berdasarkan data yang Kinan temukan, tadi kan tidak sesuai hipotesis ya, ternyata tidak berpengaruh tuh durasi penggunaan gawainya terhadap minat bacanya gitu ya, mau yang durasinya lebih pendek atau lebih sering gitu ya menggunakan gawai, ternyata minat bacanya hampir semua rendah gitu ya. Nah, kira-kira berarti menurut Kinan penelitian ini apakah tetap bisa memotivasi anak-anak remaja untuk meningkatkan minat bacanya gitu? Menurut Kinan apakah ini penelitian Kinan ini menjadi satu hal yang penting juga dan kenapa menurut Kinan? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya penelitian ini penting kepada siswa remaja SMA CBCS karena mereka terlihat bahwa di sini mereka mempunyai minat membaca yang rendah. Maka kita harus meningkatkan minat membaca mereka karena sudah di level yang mereka harus mempersiapkan diri untuk kuliah. Jadi ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin boleh Miss Hakim dulu. Bill, menunggu Miss Desi akan bertanya kembali ya. Mr. Kim boleh bertanya. Saya harus bilangnya rapi penelitian kamu, bagus. Pertanyaan saya paling sedikit aja. Kamu mendefinisikan minat baca sebagai kebutuhan, tindakan, rasa, tertarik, keinginan, dan tindak lanjut untuk bahan bacaan dan digaris bawahi tanpa adanya paksaan. Berarti orang itu kalau misalnya dia membaca tanpa ada paksaan, itu baru namanya bisa dibilang minat membaca. Kesimpulan kamu kan bilang minat baca kita itu rendah, sedangkan itu penting. Kamu setuju nggak kalau gitu di CBCS ini anak-anaknya kita paksa baca aja? Bisa nggak itu dikatakan untuk meningkatkan minat baca? Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saya tidak setuju bahwa itu bisa meningkatkan minat membaca SMA CBCS, remaja SMA CBCS. Jadi menurut kamu dengan gawai apapun itu minat bacanya tetap rendah, kira-kira saran itu kan tadi kamu tulis saran bagi remaja, lalu sarannya itu setelah penelitian setelahnya. Kalau dari kamu saran bagi guru-guru dan pendidik ini bagaimana supaya kita juga bisa bantu memotivasi teman-teman kamu untuk meningkatkan minat bacanya dan seperti yang kamu bilang mempersiapkan diri untuk kuliah. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saran untuk guru ya untuk mencari tahu dengan survei dulu kalau kayak murid ke murid-murid buku-buku yang murid berminat genre atau tipenya apa. Terus terlihat yang saya ketemu beberapa sekolah yang saya tahu juga ada sistem rewarding untuk yang paling sering minjem buku perpustakaan misalnya. Atau kalau ada tugas membaca, nggak semua dari bacaan harus wajib. Bisa kasih kesempatan untuk pilih novel yang diminati untuk diulas atau diringkas. Jadi ya, itu saran buat guru. Oke. Jadi boleh saya ulang ya, koreksi. Kita guru-guru adakan survei dulu, tanya anak-anak kalian tuh suka bacanya apa, dan kita sediakan sistem semacam reward gitu ya. Kalian nggak harus baca, cuman kalau kalian baca ada nggak tahu ya Bu, mungkin nilai plus atau apa kayak gitu kah, Kinan? Ya. Oke, baik.
Jadi terus begini, saya mau nanya lagi nih. Kamu memilih minat membaca. Tapi zaman sekarang itu, kalau kamu dan kita semua tahu, aplikasi TikTok, Reels, itu dia menawarkan informasi yang selama 15 detik aja langsung to the point. Sedangkan kalau membaca, kalau kamu lihat buku apapun tuh biasanya ada kata pengantar. Habis kata pengantar ada bahasa Inggrisnya acknowledgement. Untuk ini terima kasih, lalu daftar isi, lalu apa. Jadi mungkin anak-anak justru malah lebih sukanya ya udahlah ngapain semua ini langsung aja yang 15 detik to the point selesai. Dan itu pun juga meluaskan wawasan kan. Kalau misalnya saya tanya yang di belakang, kamu update terbaru apa yang kamu tahu tentang dunia? Pasti mereka jawabnya taunya dari postingan ini, postingan itu, ya kan? Menurut kamu, membaca buku atau e-book itu kelebihannya apa yang tidak diberikan dengan aplikasi-aplikasi gawai yang lain? Sehingga kamu tuh mau sekali memotivasi teman-teman kamu, udah dong jangan kebanyakan handphone, baca aja buku. Pertanyaannya ya, for what? Apa keuntungannya? Seperti yang saya pertama terima kasih atas pertanyaannya. Tapi seperti yang saya mengatakan bahwa untuk kalau membaca buku itu bisa meningkatkan kosakata mereka dibanding kalau di TikTok, Instagram kita mendengar bukan membaca. Jadi tidak TikTok atau YouTube tidak bisa terlalu meningkatkan kosakata mereka. Tapi sorry ya, bukannya kalau kita dengar dari media yang ada audio dan visualnya itu kita jadi tahu pronunciation-nya. Kita jadi tahu menggunakan slang-slang terbaru seperti itu. Tapi oke lah, kosakata mungkin kalau yang di TikTok, Instagram itu kan yang lebih modern kan. Kalau buku-buku tuh saya harus akui kosakata yang lebih apa. Selain penguasaan kosakata ada lagi nggak? Berikan saya waktu untuk berpikir. Take your time. Seperti yang dikatakan di bab 3 juga, terlihat bahwa mereka bisa mengakses cerita menarik melalui kayak cerita-cerita yang menarik gitu dibanding untuk mendapatkan informasi kayak yang cuma 15 detik. Jadi kayak straight to the point. Maaf pakai bahasa Inggris. Mereka bisa tahu lah kayak latar belakangnya dulu daripada langsung ke main point-nya. Iya, ya. Ya, itu jawaban yang bagus. Karena mungkin justru dalam tanda kutip langsung ke intinya saja, justru itu kita memotong informasi yang lebih lengkap lagi, dan lebih bahayanya lagi orang-orang jadi gampang tidak mengerti. Atau bahkan tidak sabar untuk menggali lebih dalam, akhirnya malah dalam tanda kutip sesat lah ya. Oke. Jadi minat membaca, menambah kosakata, luas wawasan, dan membiasakan menggali informasi lebih dalam. Setuju, Kinan? Setuju. Oke, baik. Oke, dari saya itu dulu aja. Mungkin Miss Desi udah ada pertanyaan lain? Silakan, Miss Desi mau bertanya kembali. Tapi sebelumnya Kinan mau minum dulu, mungkin tarik nafas dulu ya. Mau minum dulu? Enggak usah, langsung aja ya. Baik, silakan Miss Desi. Oke. Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, saya ambil dari landasan teorinya ya, yang Kinan buat gitu. Nah, tadi di sini yang saya baca itu ada faktor yang mempengaruhi minat membaca, betul ya? Ada yang dari faktor dalam diri siswa dan di luar diri siswa.
Nah, Kinan udah menyebutkan di sini ada peranan guru, tadi juga udah dibahas dengan Mr. Kim, terus peranan lingkungan, keluarga, dan fasilitas. Nah, kalau menurut yang Kinan temukan mungkin ya dari penelitian yang ada, kira-kira faktor keluarga terutama orang tua itu sebenarnya sebesar apa sih untuk meningkatkan minat baca gitu. Terlepas misalnya ini bahas tentang penggunaan gawai gitu kan di remaja siswa CBCS gitu. Nah, tapi apakah peran orang tua masih segitu besarnya dalam pengaruh minat baca ini? Dan juga dalam pengaruh penggunaan gawainya juga gitu ya. Mungkin siapa tahu masih ada yang diatur gitu ya penggunaan gawainya oleh orang tua atau seperti apa, itu sih. Menurut saya peran orang tua lebih pengaruh besar sih, karena terlihat bahwa misalnya kalau orang tua memberi kayak bahan bacaan atau read aloud bisa dibilang pas saat lagi kecil, terlihat bahwa pas saat anaknya kayak sudah SMP, SMA, mereka sering membaca buku, membaca apapun, sama kayak penggunaan gawai. Kalau seperti kalau gawai dikasih dari kecil, mereka akan memain gawai selama-lamanya kayak SMA. Lebih banyak menggunakan gawai dibanding membaca. Jadi ya berpengaruh besar. Oke, ya setuju sih ya, karena masih dalam lingkup kehidupan siswa remaja gitu ya orang tua itu. Nah, kira-kira tadi juga udah ada saran untuk remaja, saran untuk guru juga. Nah, kalau buat para orang tua nih yang pastinya kan pengen ya penelitian kita dibaca sama seluruh kalangan, jadi bermanfaat juga gitu. Nah, kira-kira kalau ada orang tua baca penelitiannya Kinan, kira-kira saran apa sih yang bisa juga dikasih gitu untuk orang tua supaya anak-anaknya nih bisa juga minat membaca gitu? Sebenarnya ini seperti saran yang untuk anak remaja juga sama. Untuk menggunakan setting yang sudah di dalam gawai, yaitu kayak screen time yang bisa limit berapa lama mereka bisa menggunakan aplikasi untuk media sosial. Dan setelah menghabiskan waktunya untuk media sosial, orang tua bisa bukan dengan paksa, tapi menyuruh kayak anaknya untuk membaca atau kayak ya untuk membaca sih, untuk meningkatkan minat membaca mereka. Oke. Jadi saya jadi tertarik nih. Kira-kira kalau Kinan sendiri gitu ya, misalnya bukan diikutkan ya, ya orang tua Kinan gitu ya, kayak ayo kita bangkitkan minat baca gitu ya dengan cara itu. Kira-kira menurut Kinan akan ikut gak gitu? Saya sih akan ikut karena sudah pengalaman. Oke, baik. Oke. Ya, ada cara lain mungkin selain yang itu? Yang orang tua bisa bantu gitu ya? Sebenarnya yang seperti dikatakan tadi, untuk kayak sebenarnya dari awal kalau bisa read aloud gitu ke anaknya dari saat mereka lahir. Oke, berarti walaupun misalnya sudah remaja SMA gitu ya, walaupun misalnya ya udah telat gitu ya, harusnya dari kecil gitu ya, tapi tetap bisa dilakukan berarti ya? Bisa. Oke, baiklah. Oke, pertanyaan selanjutnya pengen bahas juga sih soal kan sebenarnya banyak manfaat ya yang kita bisa dapetin gitu dari memakai gawai gitu ya, dari menggunakan gawai gitu. Nah, kalau dari yang mungkin Kinan temukan kan tadi udah ditulis juga di sini ya, kira-kira ada solusinya mungkin meningkatkan minat membacanya tuh bisa mengurangi screen time, terus membaca lewat e-book gitu ya. Nah, tapi bagaimana gitu caranya untuk namanya tadi minat itu kan tanpa paksaan gitu ya. Nah, gimana caranya itu tuh bisa
bisa kayak apa ya, jadi satu goal, satu tujuan yang realistis gitu. Kira-kira kalau cuma misalnya menambah e-book atau apa, sebenarnya sekarang juga banyak ya resource gitu yang udah gratis, gak perlu apa-apa gitu, gak perlu bayar, bahkan bisa baca akses cerita apapun kayak gitu kan. Nah tapi kenapa tetap aja tidak ada ketertarikan gitu. Nah kira-kira mungkin solusi apa yang bisa ditawarkan gitu, seperti mungkin entah apa ya, suka ada movement gitu ya, atau mungkin apa gitu ya, yang kira-kira yang membuat siswa remaja nih jadi tertarik gitu untuk membaca gitu. Mau itu membaca buku ataupun ya di gawai gitu ya, di e-book atau apa gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya solusinya adalah untuk memberi bahan bacaan yang mereka tertarik gitu. Jadi bukan kayak yang mereka mikir lama atau bosan bahan bacaannya, tetapi memberi bahan bacaan yang mereka tertarik sih. Jadi itu solusinya. Oke, berarti kalau misalnya disimpulkan bisa misalnya contoh hobi nyanyi misalnya gitulah ya. Terus dikasih buku misalnya tentang itu gitu, itu membantu. Membantu sih. Oke, baik-baik. Ya, oke. Ya itu sih paling yang mau ditanyakan. Sama mungkin mau kasih saran kali ya. Mungkin ini koreksi kalau saya salah ya. Apakah benar siswa SMA ini dipinjamkan iPad? Betul ya. Nah, menurut saya ini sangat relate sekali dengan topiknya Kinan. Dampak penggunaan gawai terhadap minat membaca. Dan Kinan ada di meneliti SMA CBCS di mana sekolahnya itu di SMA meminjamkan pad, meminjamkan gawai untuk bahan bacaan, betul ya. Nah jadi itu kalau diteliti dan datanya dimasukkan di sini, saya rasa sangat bagus sekali gitu. Karena realistis gitu, ada kasusnya langsung. Sebenarnya seberapa sering sih siswa SMA CBCS nih memakai gawainya, gadgetnya untuk baca gitu. Terutama apalagi pasti yang ada di situ memang bacaan sekolah, betul ya. Nah seperti itu. Itu mungkin sangat menarik sih jadinya gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Desi. Masih ada waktu, silakan Mr. Kim masih mau bertanya lagi. Sebelum Mr. Kim nanti mungkin saya mau ke audiens dulu ya. Kebetulan ada anak kelas 10 dan ini kalian kan adalah respondennya ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, wow banyak sekali nih yang bertanya ya. Siapa dulu nih, Steven? Terima kasih Kinan. Jadi pertanyaan saya, buku seperti apa yang halnya buku seperti apa yang harus dibaca oleh siswa remaja di CBCS? Ya, terima kasih. Silakan Kinan, jelas ya pertanyaannya ya? Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Steven. Buku yang anak-anak siswa remaja SMA CBCS tertarik. Jadi kayak misalnya kalau Steven tertariknya sama bacaan Barbie gitu. Jadi ya kita kasih lah bacaan buku yang kayak Barbie juga. Jadi biar dia tertarik, bukan kayak bahan baca yang terpaksa gitu. Oke, gimana Steven? Udah, oke. Bacaan Barbie ya? Ya, baik. Clayton? Harus berdiri. Terus? Kan ini tentang minat membaca kan. Kalau Kinan sendiri, kalau mau rekomendasiin 10 buku gitu ke remaja CBCS, kira-kira buku apa aja? 10 gitu. Kayaknya 10 kebanyakan ya Kinan. Kayaknya untuk Clayton buku gimana shooting basketball. Oke, 10 caranya ya. Ya. Baik, gimana Clayton? Sudah? Oke, anak kelas 10 ada yang mau bertanya? Kelas 10? Kelas 10 ada yang mau bertanya nih, kelas 10 ada beberapa anak yang saya tahu senang membaca. Ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, mau nanya? Oh ya. Mr. Kim, boleh kembali lagi ke Mr. Kim. Ya, tadi sebenarnya kalau nggak salah pertanyaan saya udah diambil sama Clayton ya, cuman saya nggak nyampe 10 sih. Saya paling cuman mau nanya aja, kamu sendiri sekarang apakah sedang membaca buku? Eh, sa- eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi ya saya sendiri tidak lagi membaca buku. Tapi itu makanya. Tapi itu adalah alasan mengapa saya memilih topik ini untuk mengetahui kalau penggunaan gawai itu distraksi atau bukan. Oke, jadi ini sebenarnya solusi untuk pribadi kamu juga ya. Iya. Kenapa saya nggak ini? Nah, terus kan udah terbukti nih, ternyata bukan karena gawai. Menurut kamu jadi faktornya apa? Karena siapa tahu jangan-jangan kita guru-guru ini juga bertanggung jawab kasih tugas nggak ngotak atau kasih ujian tiba-tiba akhirnya anak-anak mau baca nggak bisa. Jadi menurut kamu apa dong selain gawai? Untuk kamu pribadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi menurut saya faktor yang utama adalah motivasi mereka atau preferensi mereka. Karena kayak misalnya Mr. Kim mau makan. Nah, Mr. Kim makan karena lapar. Ya. Nah, tapi Mr. Kim nggak tahu mau ke KFC atau kemana. Jadi, tapi Mr. Kim pilihnya CFC misalnya. Karena itu preferensinya Mr. Kim. Iya. Jadi ya, gitu. Oke, jadi ini pada akhirnya ini semua bergantung pada individunya ya. Ya. Mau dimotivasi, mau diapapun, kalau dia udah nggak mau ya udah nggak mau. Oke, terima kasih jawabannya Bu. Saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Ya, Miss Desi masih ada pertanyaan? Audiens masih ada? Mungkin yang pengen sekali? Tidak ada? Baik. Oke, Kinan, kamu mengerjakan karya ilmiah ini 9 bulan lebih ya. Setiap pelajaran saya minta izin ke bimbingan ke guru pembimbing kamu ya, dan tadi yang saya bilang juga saya apresiasi kamu juga sampai terkenal di grammar, sol dan sor ya untuk mempersiapkan ini, bagus ya. Kamu semangat sekali untuk mempersiapkan karya ilmiah kamu dengan baik, dan selamat hari ini kamu sudah berhasil menyelesaikan semua rangkaian pengerjaan karya ilmiah kamu juga bisa mempresentasikan karya ilmiah kamu dengan baik. Baik,